Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Fadila Putri dengan NPM 19160037 dari PGSD 4A. Di sini saya akan membuat karya seni rupa kelas 4 sekolah dasar, yang mana karya ini memanfaatkan barang bekas berupa minuman gelas kemasan yang sering kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari. Karya ini menggunakan teknik membentuk. Bagaimana hasilnya? Langsung saja ke cara pembuatan. I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 플랜 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질라 난 나를 내 곁에서 밑으로 보면 내 생을 건들고파 For free 끝없이 이끌려 너를 원하는 너 I'm yours baby I'm yours baby 모든 시간 속 I'll be yours 일주일 기본 3일 내다 갈린 나 5 years 그렇게 forever ever forever ever 이루어지지 못할 꿈이면 달콤한 잠이 있어 절대로 안깨 이 안에 꼭 숨긴 맘이 그날의 반드시 꺼내 달라 내게 말해 어떻게 얘기 시작해야 해 이 깊은 두 눈에 날 가둔데 말없이 끝없이 속삭여줘 입가에 번지는 못다한 이야기 어색하게 마주본 너와 나 낯설지만 익숙한 이 순간 끝나지 않을 밤을 우리 함께 나가는 시선 너를 난 알도 I'll be yours baby I'll be yours I'll be yours baby 더 빠져가 숨길 수가 없어 I'll be yours I'll be yours baby I'll be yours I'll be yours baby Don't hurt me just kiss me Don't burn me and I'll be yours Love me, don't hurt me, just kiss me, don't burn me, and I'll be yours. I'll be 네 눈물은 내가 다 가질게 널 원해 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너내 밑에야 날 담은 시선 너를 난 알도 I'll be yours, I'll be yours, baby. I'll be yours, I'll be yours, baby. 더 빠져가 숨길 수가 없어 I'll be yours, I'll be yours, baby. I'll be yours, I'll be yours, baby. 넌 내게 아냐 I'll be yours 들어가게 자처해 네 손 안에 허락해줘 I'll be yours 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 플랜 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질라 난 나를 내 곁에서 밑으로 보면 내 생을 건들고파 For free 끝없이 이끌려 너를 원하는 너 I'm yours I'll be yours baby I'm yours I'll be yours baby 모든 시간 속 I'll be yours 일주일 기본 3일 내다 갈린 나 5 years 그렇게 forever ever forever ever
Baiklah, kurang lebihnya seperti itu contoh dari pembuatan kerajinan tirai jendela yang berbahan dasar minuman gelas kemasan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kesesuaian materi. Menurut saya, karya kerajinan ini sudah sesuai dan juga sudah cocok jika diterapkan di anak seusia 10 tahun atau kelas 4 sekolah dasar, yang mana jika kita tinjau dari teori perkembangannya. Nah, di sini saya akan mengambil dua pakar ahli. Yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, dan juga yang kedua ada teori perkembangan seni rupa anak menurut Victor Lowenfeld. Baiklah, yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, bahwasannya anak usia 7-11 tahun itu berada pada tahap operasional konkret, yang mana anak itu sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, kemudian mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Terus, selain itu anak juga sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret. Baiklah, yang kedua itu ada teori perkembangan seni rupa anak menurut Victor Lowenfeld yang mengatakan bahwasannya anak usia 9-12 tahun itu berada pada masa realisme awal. Yang artinya karya anak sudah menyerupai kenyataan dari apa yang mereka lihat, sudah mulai menyatukan objek dengan lingkungan, terus pemahaman warna sudah mulai disadari, dan penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan irama itu mulai dikenal pada periode ini. Baiklah, berdasarkan dari kedua teori perkembangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya anak kelas 4 sekolah dasar yang mana pada umumnya berusia 10 tahun itu mereka sudah mampu membuat karya menyerupai kenyataan dari apa yang mereka lihat, kemudian juga mereka mampu mengkombinasikan antara bentuk dan juga warna yang sesuai dengan objek aslinya. Contoh kayak misalkan langit dan juga laut. Nah, mereka sudah tahu tuh bahwa kalau langit itu warnanya biru muda, kemudian kalau laut itu warnanya biru tua, seperti itu. Baiklah, yang kedua itu ada metode. Metode yang digunakan pada karya kerajinan ini itu menggunakan metode eksperimen, yang mana gurunya mempraktikkan cara pembuatan karyanya di depan kelas, kemudian siswanya memperhatikan. Nanti setelah gurunya selesai membuat karya tersebut, siswa diminta untuk mencoba membuat karya yang sudah dibuat oleh gurunya, sehingga siswa itu tidak hanya paham atau tidak hanya tahu tentang tahapan pembuatannya, melainkan siswa juga ikut serta dalam membuat karya tersebut. Baiklah, yang ketiga di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Saya akan bahas tentang kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangan pada karya seni rupa ini mungkin ada di estimasi waktu pembuatannya. Nah, dalam pembuatan karya ini mungkin tidak cukup hanya dengan satu kali pertemuan, karena dalam tahap pembuatannya mungkin menyita waktu yang sedikit lebih lama. Dari proses pembentukan bunganya sampai dengan mengecat dan juga menunggu kering dari catnya tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan. Itu memiliki nilai estetik dan juga nilai pakai. Nilai estetik itu bisa kita lihat dari pewarnaan bunganya, sehingga bunga tersebut menjadi lebih cantik dan juga lebih nyata jika kita berikan sentuhan warna. Kemudian yang kedua itu ada nilai pakai. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kan kita membuat karya tirai jendela. Nah, otomatis karya ini bisa kita gunakan bisa kita manfaatkan dan bisa kita jadikan tirai di jendela kelas kita gitu. Sehingga kelas kita itu menjadi lebih berwarna dengan adanya tirai tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga yang bisa saya praktikkan dari pembuatan karya seni ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.